Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, selesai. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin, yaitu ADC, Analog to Digital Converter. Yang ikut kuliah kemarin, saya sudah jelaskan bahwa ADC itu adalah sistem yang berubah dari sinyal analog menjadi digital. Kenapa ini penting? Karena hampir semua sinyal yang ada di sekitar kita yang akan diolah itu adalah dalam bentuk analog. Sedangkan pengolahnya yaitu Arduino itu adalah perangkat digital. Jadi dia akan bisa mengolah sinyal digital saja ya. Jadi harus dirubah dulu dari analog menjadi digital. Nah, yang bertugas mengubah sinyal analog menjadi digital namanya ADC, Analog to Digital Converter, yang notabene ada di dalam Arduino itu sendiri. Jadi bisa kita beli komponen dari luar, eksternal, misalkan kita beli modul ya, modul ADC juga ada dijual. Tapi mau pakai yang ada di Arduino juga boleh. Nah, ini kita akan gunakan yang ada di Arduino. Besarnya adalah 10 bit. Jadi nilai desimalnya 0 sampai 1023 nilai ADC-nya. Ini udah saya jelaskan kemarin, silakan nanti kalau yang belum paham boleh ditanyakan. Nah, kemarin untuk membaca sinyal analog kita masih menggunakan function atau fungsi yang disediakan oleh Arduino, yaitu analog read. Jadi perintah yang sudah disediakan oleh Arduino, perintahnya adalah analog read. Jadi di dalamnya udah langsung men-convert dari analog menjadi digital. Jadi simple, pakai ini udah include semua ya. Karena di dalamnya ini kan program. Function itu kan kumpulan subprogram yang di dalamnya ada program. Yaitu ya, sekarang kita akan coba menggunakan port manipulation, menggunakan register yang ada di Arduino. Silakan dikopikan kode presensi untuk teman yang baru. Oke, untuk yang kemarin saya harap semuanya sudah paham. Untuk sekarang kita akan menggunakan port manipulation. Nah, di dalam port manipulation ini kita akan cari tahu register apa sih yang perlu kita setting seperti biasa ya. Port apa yang kita perlu setting. Nah, untuk memudahkan saya akan tunjukkan, saya punya artikel bagus yang bisa saya jelaskan sedikit. Apa saja sih yang perlu kita setting kalau kita menggunakan port manipulation untuk ADC ya. Kalau kemarin udah jelas pakai function analog read, sekarang yang pakai ini ya. Nah, untuk gambar blok dari cukup kelihatan ya. Gambar blok diagram dari ADC, di dalam ADC itu seperti ini ya. Ada ADC multiplexer, ada ADC control and status register, ADC data register, dan di bawah sini ada input multiplexer, MUX. Nah, apa maksud dari blok diagram ini? Saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi kalau kita mau
di dalam Arduino kan ada pin yang akan digunakan untuk input analog. Ada yang tahu nggak apa aja pin Arduino yang digunakan untuk input analog? Apa nama pinnya? Kira-kira pin yang mana ini yang digunakan untuk input analog? A0 sampai A5. Ya, sebenarnya ini maksudnya analog. Jadi kalau kita mau menghubungkan sensor yang analog, sensor analog, maka kita harus memilih pin-pin yang sudah disediakan untuk input analog, yaitu A0 sampai A5 ya. Nah, sekarang misalkan kita akan menggunakan salah satu pin. Taruhlah kita gunakan A2 misalkan. Berarti misalkan sensor suhu, itu kita harus hubungkan ke A2 sebagai input. Seperti itu ya. Nah, sekarang kemarin kita coba menggunakan A4 kemarin. A4 untuk potensio kemarin yang kita analogikan sebagai sensor. Nah, sekarang kalau kita menggunakan salah satu input A4, A2, A0 atau A1 dan seterusnya, maka di mana kita men-settingnya? Kita men-settingnya di sini ya. Nah, ini ada tabel di box ini. Kita lihat di sini ada ADC 0 sampai 7, sampai 8 malah ya. Tapi ini ada keterangan untuk temperatur sensor internal. Jadi di dalam Arduino itu ada internal temperatur sensor, biar tahu. Nah, sekarang kalau saya mau menggunakan A4, maka kita lihat di sini ADC 4. Jadi kalau A3, ADC 3 dan seterusnya. Nah, sekarang berarti kalau saya menggunakan ADC 1 misalnya, maka saya harus menuliskan binernya adalah 0001. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Kalau saya akan menggunakan ADC 2 atau A2, maka saya akan menuliskan binernya 001 dan seterusnya. Jadi panduannya di tabel ini, dan ini ada di datasheet. Jadi tadi itu kita akan, ini ya settingannya 0010 misalkan ya, berarti 0010 berarti A2 ya, ADC 2 atau A2. Jadi multiplexer yang ini yang kita setting ya, pin mana yang akan kita gunakan. Oke, itu kemudian kalau kita akan menggunakan tegangan referensi, kemarin tegangan referensinya berapa? Kalau secara umum Arduino saya jelaskan kemarin, nilai tegangan referensinya berapa? Nilai tegangan Arduino lah sebenarnya. Berapa nilai tegangan? 5 volt. 5 volt ya. Jadi kalau tegangan referensi secara default itu adalah 5 volt. Sedangkan di dalam Arduino juga ada internal reference sebesar 1,1 volt. Nah, ini ada pembahasan tersendiri nanti lagi untuk internal referensi. Ini kelebihannya adalah kita bisa mengatur presisi dari tegangan. Nanti ini pembahasan sendiri cukup kompleks. Kita gunakan yang standar saja dulu, yaitu referensi 5 volt. Oke. Untuk mengatur tegangan referensi, kita atur dua
register ini, ref S1 dan ref S0. Jadi yang kita atur yang ini yang terutama ya, admux ini ya, register admux. Jadi yang pinnya kan ini, mux 0, mux 1, 3, ref REF S0 dan ref S1. Itu yang akan kita atur. Oke, saya akan contohkan bagaimana mengatur ini semua ya. Diingat dulu ya, mux 0, mux 1, bla bla bla. Nah, ini bisa kita gunakan registernya namanya admux. Saya akan contohkan. Atau kita lihat di sini contohnya. Nah, ini. Jadi kalau kita mau men-setting A4 sebagai input atau A4 ini dikoneksikan ke ADC, maka 0000 ini yang paling yang 4 bit ini 000, nah 4 bit ke kanan, yang ini yang kita setting 4 bit ke kanan, yaitu 0100. Kita lihat tabel 010 berarti A berapa? 0100. Pilih di sini, lihat di sini. Berarti A berapa? A berapa? ADC 4 alias A4 ya. Kalau di pinnya namanya A4, 0100 A4 itu ADC 4. Kalau berarti di sini, nah ini 0000 0100, jadi 4 digit kanan ini. Berarti kita udah setting A4 untuk terhubung ke ADC ya, sebagai input analog. Jadi admux bla 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 0100. Kalau saya gunakan A0, berarti admuxnya bernilai berapa? A0. Berapa nilai? 0 semua. 0 semua ya. Berarti di sini 000 0000. Satu lagi misalkan A2, berarti berapa nilai admuxnya? Register admuxnya berapa? 0010. Berarti yang kiri kan 0 semua, 000 Oke, sudah paham ya. Ini settingan untuk pin yang akan kita gunakan untuk input analog sekaligus sebagai ADC ya, terhubung ke ADC internal ya. Oke, sudah. Selanjutnya tadi setting tegangan referensi ya. Tegangan referensi. Untuk tegangan referensi, nah analog reference. Di sini ada keterangannya. Ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Nah, di sini penjelasannya pakai kalimat ya. Yaitu yang ini ya, RFS1 dan RFS0 ini ya. Ingat ya, untuk mengatur tegangan referensi yang digunakan, kita atur REF-S1 dan REF-S0. Nah, kalau kita pakai tegangan default 5 volt, maka kita, nah saya udah baca ini. Jadi untuk referensinya VCC, jadi VCC yang ada kan 5 volt, maka nilai RFS1-nya 0. Jadi yang ini bernilai 0. Sedangkan REF-S0-nya berapa? Nah, REF-nya bernilai 1. Nah ini. Saya ulangi lagi, kalau kita menggunakan referensi 5 volt alias default, maka nilai RFS0-nya 1, sedangkan RFS1-nya 0. Ini memang harus dibaca ya, panjang sekali. Tapi diingat-ingat aja.
Jadi 1 0 gitu ya. RF 0-nya 1, RF 1-nya 0. Berarti kita setting arithmetic-nya seperti ini. Ini ya kebetulan yang 1 1 ya. Berarti kalau 1 1 itu adalah kita mengaktifkan atau menggunakan internal reference 1,1 volt. Tapi tadi kita kan menggunakan default tegangan referensi. Berarti berapa tadi? RF S0-nya masih ingat? 1, terus RF 1-nya. Coba diingat. Nah ini. RF S1-nya 0, sedangkan RF 0-nya 1. Berarti ini 01 atau 10? Kira-kira. Ini kan 11. Yang kita setting cuma 2 digit. 10 atau 01. RF S0-nya posisinya mana? RF S1-nya posisinya mana? Lihat aja di sini posisi kiri kanan. Tadi yang bernilai RFS 0 yang berapa nilai RFS 0? Lupa. 1, ini 0 ya. Berarti 01 ya. Berarti atmos yang kedua adalah B010000. Oke. Kita udah setting 2 ya. Yang pertama tadi apa? Yang kita setting pertama pin yang akan terhubung ke ADC atau yang dari eksternal dari sensor. Yang kedua adalah men-setting tegangan referensi yang akan digunakan. Nah, yang terakhir ada 3 saja yang kita setting atau 4 ya. Nah ini udah ada contohnya. Untuk memulai konversi, kita akan memulai konversi dari analog ke digital, maka register yang kita atur adalah namanya ADC SRA. Nah, untuk memulai kita setting 110000. Ini kita tidak perlu mengulik terlalu jauh karena ini udah pasti dipakai. Start yang dipakai ya pasti memulai konversi. Jadi ini aja B11 bla bla bla. Jadi ada 1, 2, 3 yang sudah kita set. Pertama ini apa tadi? Masih ingat? Supaya ingat aja. Tegangan referensi. Oh ini udah ada tulisannya. Nah yang kedua ini? Pin yang akan digunakan. Nah, jadi perhatikan ya, di sini kan ada 8 bit. Nah, bit yang kiri ini untuk tegangan referensi, bit yang 4 bit kanan ini untuk pin yang terhubung ya. Terhubung dari sensor ke ADC. Sedangkan untuk memulai konversi bukan atmos tapi ADC SRA, cukup 2 bit ini dikasih nilai 11. Ini dihafal nggak apa-apa karena kan ini umum akan kita pakai terus memulai konversi. Nah terakhir ini terakhir 2 baris ini. 2 baris ini adalah mendeteksi kapan berakhir konversi. Ini kan memulai, pertama memulai konversi, kemudian kapan berakhir konversi. Nah ini memulai dan berhenti. Ini ada 2 baris yang kita pakai. Nah, yang membaca sensor itu yang sebenarnya ini ya. Yang kemarin analog grid, tapi itu kan analog grid itu udah satu paket yang komplit. Kalau ini kan satu-satu. Nah, yang benar-benar baca sinyal analog itu yang
Val ini value ya, nilai, misalkan nilai sensor, nilai suhu, nilai apapun ya, tegangan dan sebagainya. Kemudian ADCL ini maksudnya ADC low, sedangkan ADCH ini ADC high. Terus 8 bit ini kan nilai bitnya di shifting. Nah ini cukup sampai di sini penjelasannya. Jadi ada berapa yang perlu kita setting secara umum? Kalau dilihat dari program, ada berapa? Ada berapa proses? Ada berapa proses? Dari 4 ya. Pertama, kita setting pin yang akan terhubung ke ADC. Yang kedua, tegangan referensi. Yang ketiga, memulai konversi. Yang terakhir, mendeteksi akhir konversi sekaligus baca sinyal ya. Dua ya. Start dan end lah. Oke. Diingat ya, ada 4 proses yang harus kita lakukan, kita setting dalam penggunaan ADC. Pertama, pin yang digunakan. Yang kedua, tegangan referensi yang digunakan. Yang ketiga, memulai konversi. Yang terakhir, mengakhiri konversi. Itu ya. Oke, sekarang kita ke praktiknya ya. Kita lihat di kita pakai yang kemarin. Kalau kemarin kita pakai analog flip. Nah, sekarang kita akan pakai yang tadi. Tadi saya sudah coba. Nah, saya ulangi lagi ya. Yang ini ya serial begin, udah biasa ya. Serial begin ini untuk apa kemarin harus tahu ini. Akan selalu hampir semua program Arduino ada. Apa fungsinya ini? Serial dan begin? Memulai serial monitor. Oke. Kemudian void loop-nya. Di void loop-nya kita mulai dari membaca pin yang kita gunakan settingan tadi ya, ADC. Kita udah mulai ke ADC. Atmux pertama 0100 yang kanan berarti pin 4 ya. Nanti saya akan share tabel yang tadi atau bisa dilihat di datasheet. Kemudian yang kedua ini 01 berarti yang kanan, berarti RFS 0 dan RF susah banget ya, RFS 1 ya, RFS 01 berarti ini tegangan referensinya berapa ya? 5 pakai default. Oke. Kalau 1 volt yang internal tadi berapa? 11 ya, D11 berapa? Jika 01 5 volt. Kemudian memulai konversi berarti ADCSRA D11 bla bla bla. Memulai konversi. Kemudian yang ini menunggu konversi selesai dan membaca nilai analog. Nah, saya namakan nilai suhu. Nilai suhu. Kemudian saya belum pakai mapping ya. Jadi saya akan baca nilai ADC-nya langsung ya. Berarti 0 sampai berapa ini? Kira-kira tampilannya nanti. 0 sampai 1023. Ya. Jadi kalau saya run, ini dia pertama membaca nilai suhu. Nah, nilai suhu ini dikonversikan dalam bentuk nilai ADC. Nilai ADC kan karena 10 bit 0 sampai 1023. Jadi kalau saya putar di sini dari 0 sampai 1023 harus. Kita contohkan.
Kita lihat serial monitor. Nah, karena ini paling kanan berarti 1023. Nah, kita turunin ya pelan-pelan. Nah, kelihatan. Nah, ya, 500 terus sampai 0 ya. Nah, kalau enggak dikasih delay yang di sini cepat banget ya, makanya dikasih delay. Kemarin kan saya enggak kasih delay, makanya cepat. Itu gunanya delay ini ya, supaya tampilannya lebih bisa dibaca lah, nggak terlalu cepat. Ada setengah detik, setiap setengah detik muncul. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sambil dicoba. Oh ya, terakhir laporan kapan ya? Kan 2 minggu lalu. Terakhir kapan? Sudah berapa laporan yang dibuat? Lupa. Saya lupa berapa laporan. Baru satu. Baru satu. Oke. Yang Dan internal interrupt. oke, external interrupt. Nanti buat laporan yang ini ya, yang ADC ini, yang sekarang ya, yang sekarang kita. Jadi buat 2 versi, yaitu versi apa namanya, menggunakan function yang disediakan Arduino, yaitu analog grid. Nah, yang kedua pakai port manipulation. Jadi itu yang dibuat laporan, membandingkan. Silakan dibuat, nanti saya akan setting di e-learning untuk pengumpulan. Oke, ini kalau saya rubah, kita tinggal mapping aja ya, supaya merubah nilai dari 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 100 misalnya. Dan ini baris ke-14. Oke, silakan dicoba. Kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Nah, ini udah sampai 100, 0 sampai 100. Karena pakai map yang kemarin ya. Baris 14. Map ini penting sekali ya. Suatu saat kalau mau menggunakan sensor, kita kan nggak mungkin nilainya 0 sampai 1023. Misalkan sensornya sebenarnya range-nya cuma 0 sampai 50. Ya udah diganti 0 sampai 50. Misalkan ini saya ganti 0 sampai 50. Nah, jadi maksimalnya ya oke, silakan dicoba.
Sambil mencoba, kita lihat tabel yang tadi, tabel yang pin yang digunakan ya. Saya akan coba ganti pinnya. Misalkan A1 ya, berarti 4 digit yang kanan jadi 0001 ya. A1 ya. Kita coba ya. Kita ganti posisinya ini. A1 tadi berarti berapa nilai bitnya? A1 pin A1 001 ya. Berarti ini diganti 0, paling kanan 1. Nah, ini A1. Kita coba ya, berhasil atau enggak. Oke, kita berhasil. Jadi seperti itu ya. Jadi suatu saat kalau bikin project TA mungkin besok ya, menggunakan sensor analog, ya pakailah ini, pakai ADC internal. Ingat ya, ADC itu ada yang eksternal dan internal. Internal itu maksudnya sudah disediakan, ada di dalam Arduino. Sedangkan eksternal ya beli modul sendiri. Tentu ada plus minusnya ya. Lihat aja akurasinya, mana yang lebih bagus. Kalau akurasinya yang lebih bagus eksternal ya beli, saya sarankan beli modul yang eksternal. Tapi kalau dirasa yang internal ini udah cukup, nggak apa-apa pakai yang internal saja. Jadi merancang sistem itu seperti itu pertimbangannya. Memilih komponen itu penting. Harus paham kebutuhan kita. Makanya saya di embedded system ini saya ajarkan port manipulation ya, karena kebutuhan tadi. Kalau suatu saat bikin robot, sistem yang butuh respon cepat dan sebagainya, akurasi tinggi, ya saya sarankan pakai port manipulation. Tapi kalau proyek-proyek yang tidak membutuhkan respon tinggi, ya cukup pakai bahasa pemrograman yang disediakan oleh Arduino atau function yang disediakan Arduino. Analog read, kemudian digital bit, digital read, dan seterusnya. Oke, ada yang sudah berhasil?
Oh ya, untuk artikelnya ini saya share linknya ya di grup. Link artikel tadi yang saya pakai. Oke, saya sudah share di grup dan praktek. Kemarin ada yang sudah coba menggunakan sensor nggak? Mbak, saya cek ada sensor apa aja di sini. Nah, ini menarik nih, soil moisture. Tahu nggak kira-kira ini apa? Sensor apa ini? Kira-kira. Moisture apa? Coba dicari tahu moisture apa. Kita coba ya, siapa tahu berhasil pakai soil apa soil bahasa Inggris, yang tahu soil apa? Kelembapan tanah, Pak. Ya betul, moisture itu kelembaban, soil itu tanah, jadi sensor kelembaban tanah. Nah, ini juga banyak dipakai di TA yang lama ya, kalau sekarang terlalu sederhana untuk TA. Jadi kalau kelembaban tanahnya kering, nanti oleh Arduino memerintahkan menyalakan pompa air, pipa air yang kecil ya, valve, membuka valve pipa air. Nah, sampai kelembabannya tertentu mati. Gitu. Jadi banyak proyek-proyek rumah ya bisa dipakai sehari-hari untuk menyiram tanaman bunga-bunga atau tanaman di rumah. Jadi nggak perlu nyiram manual, jadi otomatis aja kalau udah kelembabannya sekian nyiram sendiri, kelembabannya udah cukup mati gitu. Nah, sekarang kita coba aja. Di sini ada 3 pin, VCC, ground, dan sinyal ya. Kita akan coba pakai. Saya akan ganti ini ya. Atau nggak usah diganti ya, pakai pin yang lain kan bisa. VCC kita hubungkan ke VCC. Atau ada yang pernah nyoba kemarin dan berhasil? VCC 5 volt. Bisa nggak gabung? Tentu kalau menggunakan modul sensor seperti ini, kita harus lihat datasheetnya, berapa tegangan yang dibutuhkan. Tapi seingatku ini kayaknya 5 volt. Nanti kita coba ya. Oke, kemudian ground. Oke, kemudian sinyal ya. Sinyal ini berarti ini
sinyal analog ya. Berarti saya pakai A berapa terserah ya. Misalkan saya pakai A3. Kasih warna. Oke, saya sudah menghubungkan sensor kelembaban tanah ini untuk VCC ke 5 volt, kemudian ground ke ground, dan terakhir sinyalnya data ya, data kelembabannya ke A3. Berarti kalau saya pakai kode yang tadi, pin A1 ini saya ganti ya, jadi A3. Berarti pakai ini, silakan dicek di link yang tadi ya, saya udah share. Berarti pin digitnya berapa kalau A3? Dicek. Nol, suaranya lebih kecil mas. Masih apa ya? Oke, 011 ya. Kita cek ke program tadi. Berarti ini 11. Gini ya mas? Ya. Ya, ini berarti A berapa? A3. Oke, yang lain udah. Berarti sekarang kita nggak pakai A1, berarti A3. Oke, kita coba ya. Kita tes. Sekarang ini nilai suhu, padahal soil moisture belum saya ganti tulisannya. Kita lihat ya. Ini harus kita klik. Nah, ini masih 0 ya. Kita arahkan ke kanan setengah aja, dapat kita lihat. Nah, 25 kan karena maksimalnya kan 50 tadi kan. Ini mappingnya, ya kan? Kita lihat aja maksimumnya. Kita klik, maksimumnya harusnya 50 karena kita mapping tadi 0 tadi. Nah, 42. Ini 50 ya. Kita ganti mappingnya. Ini bukan kesalahan coding ya. Kadang saya sering beberapa kali baca, kenapa sering error nilainya yang Tinkercad ini karena dia online, keganggu. Yang lebih bagus tuh yang offline kayak Proteus. Tapi Proteus kan tahu tampilannya kurang menarik. Nanti kalau mau yang lebih presisi pakai Proteus karena offline. Saya udah ganti 0 sampai 100 ya. Ini 0. Kalau kurang berarti ada, ya nggak sampai 100. Nah ini di luar, saya nggak tahu errornya di mana kalau ini. Tapi yang jelas sudah bisa digunakan. Yang soil moisture sensor. Jadi nanti kalau pakai sensor ini, ya mungkin juga saya kan belum baca datasheetnya. Mungkin ada kebutuhan datasheet yang belum terpenuhi. Misalnya VCC-nya berapa? Tapi seingatku 50. Nanti kalau VCC-nya bukan 5 volt, nah itu ya belum saya jelaskan. Di sini ada RF. Nah RF ini bisa dipakai untuk tegangan referensi eksternal, misalkan 9 volt. Nah ini dihubungkan ke sini. Oke. Nah ini kan defaultnya 5 volt, kemudian ada internal tadi 1,1 volt. Nah
Bagaimana kalau selain 2 itu bisa di sini di RF dihubungkan keluar, misalnya ke baterai 9 volt, referensinya 9 volt, ya udah berarti lewat RF. Nah, sensornya ini udah bisa digunakan. Silakan kalau ada sensor lain yang bisa digunakan, tapi jangan asal gunakan kayak barusan ya, karena harus paham kebutuhan sensornya datasheet. Tapi kalau ini saya ingatku sederhana ya, pakai 5 volt kayaknya bisa kemarin. Cari yang kira-kira sederhana, baca, googling kebutuhannya berapa volt. Nah, kalau kalian punya modal ya dicoba aja langsung. Jadi semua praktikum itu langsung dipraktikkan, diimplementasikan. Oke, itu silakan yang mau share screen atau mau nanya dulu silakan. Mau tanya Pak, Ya, silakan. tadi kan kita bisa pakai di tegangan RF gitu. Kalau misal tegangannya kegedean gitu kan, Arduino-nya rusak nggak Pak? Ya, nah itu iyalah. Kita harus lihat di kemampuan dari Arduino. Arduino itu kalau nggak salah sampai 12 volt. Coba lihat nanti dicek di datasheet. Kalau nggak salah 0 sampai 12 volt. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Ya. Harus tahu. Pokoknya setiap menggunakan modul atau microcontroller, modul apapun ya, modul sensor dan sebagainya. Lihat datasheet, yang pertama dilihat adalah range tegangan yang boleh diinputkan ke modul tersebut. Misalkan kamu beli modul sensor apa, nah tegangan maksimal yang bisa inputkan ke modul itu misalkan 12 volt. Jadi kalau lebih dari 12 volt pasti rusak. Di antara 0 sampai 12 volt itu aman. Seingatku kalau Arduino 12 ya, coba dicek. Coba kita cek di atas. Kalau saya baca di sini 2,5 sampai 5,5 operating ya, untuk operasi. Di datasheet ya Pak. Share. Jadi jangan lebih dari itu. Nah, operating voltage 2,7 sampai 5,5 bisa dioperasikan di Arduino Uno. Kalau Mega lain lagi ya. Tegangan Mega tahu nggak? Arduino Mega. Ada yang pernah pakai Mega? Nggak 5 volt. Tahu nggak berapa? Mega apa? Bukan Mega. Mega apa Arduino Duo ya? Duo. 3,3 volt. Hati-hati ya. Udah beli mahal-mahal rusak gara-gara nggak tahu. Oke, itu ya Mas siapa tadi? Mas Bima ya. Oke, yang lain silakan. Mungkin ada yang. Pokoknya intinya gini ya. Sering saya bilang ya, setiap menggunakan sebuah komponen dari pas kuliah analog kalau nggak salah,
harus baca dulu datasheetnya supaya nggak zonk, nggak rugi. Tiba-tiba main colok-colok aja, kok error Pak? Baca dulu lah berapa tegangan yang dibutuhkan, berapa tegangan maksimum, arus maksimum juga penting. Harus tegangannya pas, tapi arusnya kegedean, hancur juga, rusak juga. Makanya harus hati-hati ya, teliti. Harus baca datasheet intinya. Oke, kalau nggak ada ini coba share screen. Saya stop dulu. Yang baik yang pakai sensor maupun pakai potensi silakan. Ayo. 3-5 orang lah. Kita akhiri ya. Silakan. Atau mau nanya silakan. Oh ya, saya flashback sedikit ya, karena di sini ada yang nggak ikut teori ya. Yang pakai analog grid kemarin ya, saya akan tunjukkan. Kalau analog grid lebih sederhana. Sanggit ya, sanggit. Ini kemarin kita bahas ini. Pakai analog grid lebih sederhana. Nah, ini sama, pakai A4, kemudian pakai potensio. Kita lihat kodenya. Nah, cuman seperti ini ya, analog grid pinnya. Analog grid dalam kurung pin yang digunakan. Ini kan A4. Ya sudah, kemudian map ini gunanya adalah, karena ADC itu 10 bit, nilainya kan 0 sampai 1023. Sedangkan kebutuhan dari sensor atau keterbatasan sensor misalkan 0 sampai 100 pembacaannya. Mapping ini gunanya map kan mengubah range dari 0 sampai 1023 yang disediakan ya ADC ya, menjadi nilai suhu yang kita nilai apapun yang kita butuhkan, variabel yang kita butuhkan. Misalkan 0 sampai 100. Berarti ketik suhu sama dengan map dalam kurung suhu ditulis lagi koma nilai range ADC 0 sampai 1023 koma range dari nilai yang kita tetapkan 0 sampai 50 atau apa spesifikasi dari sensor yang digunakan. Nah, misalkan 0 sampai 100. Kemudian serial print nilai suhu, berarti kalau ada tanda petik, ini yang tulisan atau karakter yang tampil nanti di serial monitor. Sedangkan nilainya adalah ini tanpa tanda petik. Jadi nilai ini langsung nilai ya. Kalau ini tulisannya, nilainya ini kitaran. Nah ini 100 karena maksimum. Nah kita turunin setengahnya misalnya sekitar 49 terus. Oke, ini yang pakai analog grid ya. Nah ini Pak,
yang umum dipakai orang. Jadi simple pakai analog grid ini kan di dalamnya ada program. Jadi ini namanya fungsi atau function. Yang di dalamnya ada program. Jadi kita tinggal pakai kumpulan program yang sudah komplit. Library beda lagi, library lebih kompleks lagi, lebih komplit. Kalau ini namanya function. Digital pin, digital write, yang itu namanya function. Oke, itu ya. Silakan ini kalau yang mau screenshot. Jadi intinya dari bahasanya ini kan dibuat semudah mungkin, analog read, jadi membaca nilai sinyal analog. Tentu yang digunakan berarti pin-pin analog ini A0, A1 sampai A5. Oke, itu ya. Silakan di screenshot yang dulu. Nanti kan di laporannya dua ini. Pakai function dan pakai port manipulation. Oke, kalau sudah di screenshot, saya stop share. Ayo 5 orang sebelum kita tutup. Yang pakai sensor boleh, pakai potensial boleh. Izin share screen, Pak. Oke, silakan Mas. Dipakai temperatur sensor. Sudah kira-kira berapa? Oh ya, ada. Ya, Ini belum dikonversi ke suhu asli. Oke, silakan. Dinaikin ini juga ikut naik. Maksimalnya 358. Paling kecilnya 20 di sini. Nah, itu nilai-nilai itu nanti tinggal baca-baca lagi ya, Mas. Kenapa nilainya? Oke, tadi sensor udah bagus. Silakan yang lain. Yang pakai potensio juga. Tinggal 4 orang lagi ya, belum saya tutup.
Tadi yang bingung ini coding yang sensor ini ya, yang A3. Kalau yang potensio A1, tinggal diganti ini doang, baris 7. Ayo, 4 orang lagi. Mas Hermanto mungkin sudah, Mas Hermanto. Mas Pak, Jenny, izin saya screen, Pak. Iya, Pak. ya, silakan. Ini, Pak. Udah tampil belum, Pak? Sudah. Oke. Maksimal 85, Pak. Ya, Minimal oke, mungkin nanti dibaca datasheet sensornya mungkin maksimalnya 85. Kita nggak tahu. baik, Pak. Oke, udah 2 orang, tinggal 3 lagi ayo. 3 lagi.
Mas Irfan, udah Mas Irfan. Udah Pak, sebentar. Oke. Oke, soil moisture, silakan. Nah, nanti tinggal ya, betul. Nanti tinggal dirubah nilai suhu menjadi nilai kelembaban, gitu ya. Bapak. Aku lupa. Ya nggak apa-apa, itu cuma tulisan yang rendah petik gitu ya. Coba sekarang coba Mas, biar dilihat. Nah, Bapak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Tinggal 2 lagi, silakan. Mas Ananda Bima. Sudah. Atau Bima satunya lagi, Bima Sakti. Ya, silakan. Ya Pak, siap. Ya, silakan. Oke, silakan. Oke. 0 sampai 100. Oke. Ya. Oke, sip. Satu lagi sebelum saya tutup. Saya Pak, izin share screen. Oke, silakan Muhammad Andrian. Ini Pak. Oke, masih belum muncul. Nah, udah. Mau pakai kelembaban. Oke. Sip. Coba digeser ke kiri tengah. Ini ya Pak. Nilainya. Enggak, nilai kelembabannya yang di sensor. Ini Pak. Nah, itu ya. Diturunin. Oke. Oke, udah berhasil ya. Sip. Ya Pak. Andrian. Oke, kalau ada yang mau mungkin tambahan aja bonus 1 orang. Kalau nggak ada baru saya tutup. Silakan kalau ada yang mau. Jadi saran saya sebaiknya nanti dipraktikkan langsung ya. Kalian juga nggak harus pakai Arduino Uno, ada yang lebih kecil, Arduino Nano juga bisa. Ada yang pernah nyoba pakai Arduino Nano? Itu cek aja, kalau dia pakai Atmega 328P, maka ya sama aja ini programnya. Tadi Ananda Bima kayaknya mau nyoba ya? Jadi Mas Ananda. Mas belum Pak. Oh belum ya. Masih ada yang error kok. Oke, nggak ada nih. Satu lagi, kalau nggak ada kita akhiri ya. Nanti dicoba sendiri, bisa didiskusikan sama teman. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya kuliah hari ini. Silakan nanti dibuat laporannya untuk 2 versi. Yang versi pakai function